You were always unselfish and sacrificed everything you risked to change life. Even when there was darkness, you broke the shackles and brought light. You called everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. You are my hero. You are my hero. Always my hero. It's the way that you smiled with serenity, and how you forgave all your enemies. I will always hold your love and all your teachings in my heart. You called everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. You are my hero. You are my hero. Always my hero. You are my hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri, yang kami hormati Wakil Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri, Ustadz dan Ustadzah SD Plus Rahmat Kota Kediri, ayah dan bunda wali murid kelas 6E, serta siswa-siswi SD Plus Rahmat Kota Kediri yang kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Tasyakuran kelas 6 SD Plus Rahmat angkatan ke-18 tahun pelajaran 2024-2025 Ahad 15 Juni 2025 atau 18 Zulhijjah 1446 Hijriah, dengan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara yang ketiga doa, dan acara inti yaitu penyerahan tanda kelulusan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri. Beliau Ustadzah Sri Wahyuni MPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sahil wa yasir ma ta'asar. Yang saya hormati ayah bunda dari kelas 6E SD Plus Rahmat tahun pelajaran 2024-2025 yang dirahmati Allah. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah semuanya, terutama dari jenjang kelas 6 dan semua panitia yang telah menyiapkan acara pada kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa anak-anak yang Ustadzah sayangi, halo. Hai, alhamdulillah. Kelas 6E semangat. Semangat, Masya Allah. Harus semangat.
semangat ya, jangan lemas. Ustazah aja semangat mulai kemarin. Jadi alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah berkat rahmatnya kita bisa hadir dalam kegiatan hari ini, memberikan apresiasi kepada anak-anak kita pada saat kelulusan mereka. Alhamdulillah siang hari ini kita menyelenggarakan kegiatan tasakuran dan pelepasan siswa-siswi kelas 6E SD Plus Rahmat. Baik, halo anak-anak, tetap semangat. Iya. Oke. Anak-anak, hari ini Ustazah sangat bahagia, apalagi di sesi siang ini. Ini adalah sesi gongnya. Ayah bunda, saya tampil mulai dari kemarin 5 sesi ayah bunda, luar biasa. Tadi kemarin 2 sesi, hari ini 3 sesi. Ibaratnya punya anak, kalau anaknya banyak berarti berkahnya lebih banyak, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Jadi memang ayah bunda, kalau boleh saya menyampaikan ulang, bahwa memang kegiatan pelepasan siswa kali ini memang tahun ini istimewa ayah bunda. Sejak awal kita SD Rahmat berdiri dulu, kita dulu pernah di Lotus. Kemudian ketika siswanya banyak, kemudian di IKCC. Nah, sekarang tahun ini istimewa anak-anak, istimewa. Tahun perubahan kita harus di sekolah, harus di satuan pendidikan. Bukan berarti kami tidak menyayangi anak-anak angkatan tahun ini nggih, Bapak Ibu. Karena justru karena sangat sayang. Ya, jadi kita berupaya di sekolahan. Kalau saya sendiri lebih rileks dan acaranya juga rileks. Saya mungkin bisa sambutan dengan lebih rileks karena di rumah sendiri. Namun memang segala sesuatunya tidak bisa sama. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita di sini untuk kegiatan tasakuran. Karena tasakuran kita sederhana, kemudian juga konsepnya lebih santai, dan yang penting doa-doa nanti kita bersama akan berdoa yang terbaik buat kalian semuanya. Gitu ya anak-anak, halo, tetap semangat. Hai, sesi terakhir. Ini Ustazah aja semangat sesi terakhir ya. Jadi kembali lagi yang tadi ayah bunda, jadi memang tahun ini adalah tahun perubahan. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan, kita sadari ada perubahan. Tapi kita akan senantiasa untuk bagaimana caranya momen pelepasan itu sebenarnya itu intinya adalah bagaimana kita memberikan kesan yang mendalam, kenang-kenangan yang tak terlupakan buat anak-anak kita, dan apresiasi kepada mereka juga. Nah, tahun ini mungkin biasanya kita di hotel dengan suasana yang lebih nyaman, tidak sumuk dan seterusnya. Kemudian juga kita membagikan ada piala-piala, kemudian kita memakai baju toga dan seterusnya. Nah, semua ini kita sekarang tidak diperkenalkan. Makanya kita ikuti aja perubahan. Karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan anak-anak. Jadi ayah bunda, salah satu keterampilan life skillnya anak-anak adalah ketika mereka siap menghadapi suatu perubahan. Jadi awalnya juga ketika ada aturan itu kami bicara dengan anak-anak, aduh kok jadi gitu. Ya kita menyampaikan kepada anak-anak, nah kita kasih pengertian. Ya, jadi memang kedepannya barangkali perubahannya tidak hanya sekedar asalnya bisa wisuda di hotel sekarang nggak boleh, enggak, bisa jadi sesuatu yang lebih besar.
Makanya tetap kita kasih semangat, motivasi kepada anak-anak kita supaya tetap semangat menjalani kehidupan ke depannya. Ini masih awal mula. Jadi kapan itu saya menyampaikan kepada anak-anak dalam momen pengumuman kelulusan ayah bunda, kami kumpulkan anak-anak, kami berikan pengumuman kelulusan. Kemudian setelah pengumuman kelulusan dibacakan, anak-anak semuanya sujud syukur karena mereka sudah menyelesaikan satu tahap dari kehidupan. Ibaratnya tangga itu satu tangga ini, kan pendidikan dasar. Mungkin nanti akan ada tangga selanjutnya. Makanya memang kita syukuri anak-anak kita sudah berhasil menuntaskan satu tangga pembelajaran di awal di tingkat sekolah dasar. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini saya perlu menyampaikan laporannya kepada ayah bunda sekalian bahwa tahun pelajaran 2024-2025 ini anak SD Plus Rahmat kelas 6 ini lulus 100% sejumlah 144 siswa. Tepuk tangan dong buat anak-anak kita. Alhamdulillah. Karena awalnya ketika saya membacakan satu persatu ayah bunda, saya memang sengaja saya bacakan. Ananda ini Ahmad misalnya. Saya lihat dulu mana Ahmad. Saya ustadzah. Saya baca. Saya lihat dulu. Lulus, baru saya bilang gitu. Ananda ini, saya lihat dulu mana, angkat tangan. Itu sampai 2 jam saya bacakan gitu. Lulus, dan anak-anak mungkin deg-degan juga ya. Kemudian qadarullahnya ya bunda, ketika terakhir saya membacakan, saya bilang anak-anak alhamdulillah sudah selesai ustadzah membacakan. Kalian yang ustadzah bacakan tadi berarti sudah lulus. Mari semuanya setelah ini kalian harus sujud syukur. Lah, ini saya tidak menyeting, ternyata ada 2 anak yang ketelingsut tidak saya bacakan. Nah, ada nggak di sini pelaku sejarahnya? Nangis saya bunda, tapi ustadzah saya belum dibaca nama saya. Apakah saya tidak lulus? Nangis 2 anak itu. Nah, masya Allah, ada tuh yang belum ustadzah bacakan. Ternyata dicek sama ustadznya, oh ya ini kita cari yang mana. Oh masya Allah anaknya sudah nderdek dikira tidak lulus. Tapi itu ternyata menjadi momen yang mengharukan ketika coba ustadzah cek. Kemudian jika ternyata oh Ananda ini saya bacakan siapa ya, lupa saya juga. Oh iya. Kemudian ketika saya mas iya gitu. Dia lihat aja, kemudian baru saya bicara, oh lulus, iya teman-temannya itu masya Allah. Semuanya mendukung ternyata alhamdulillah semuanya lulus. Jadi ada 2 anak kemarin yang ketelingsut. Dan itu adalah momen-momen yang bagi kami meskipun sederhana, tapi buat anak-anak itu adalah hal yang mendebarkan buat mereka. Termasuk hari ini ayah bunda, momen pelepasan ini meskipun sederhana mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan kesan anak-anak kita. Baik, saya lanjutkan. Dari 144 siswa itu ayah bunda yang hari ini di catatan kami sudah mendapatkan sekolah lanjutan ada 112 siswa. Dengan perincian 47 di SMP Plus Rahmat. Saya bacakan dulu karena kan sekolahan kami. Kemudian 47 di SMP Plus Rahmat nggih. 6 di SMPN 1, SMP Negeri 1. Kemudian di MTSN 2 23. Di MTSN 1 ada 3 siswa. Di MTSN luar kota Kediri ada 2. Di pondok pesantren, jadi di sekolah di pesantren yang mempunyai sekolah formal itu ada 33
siswa. Nah, ini terdata ada 32 siswa. 32 siswa yang masih proses pendaftaran. Nah, kemarin ini mohon izin saya menyampaikan pesan sponsor. Kemarin kan di sesi pertama Yayasan Rawuh Bapak Ibu. Ini di sesi selanjutnya mengirimkan salam dan pesan kepada ayah bunda dan anak-anak sekalian. Di data kami masih ada 32 siswa yang masih dalam proses pendaftaran sekolah, belum pengumuman dan seterusnya. SMP Plus Rahmat masih hadir, masih buka, silahkan. Siap. Kan seperti itu, kami harus menyampaikan sponsornya. Ngaten nggih ya Bunda? Nggih, jadi masih siap 24 jam seperti itu, kata Ustazah Tutut sebagai kepala sekolahnya. Baik, terima kasih. Kemudian ayah bunda, info selanjutnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan perubahan. Tadi sudah saya sampaikan ada kebijakan tentang wisuda, tidak boleh memakai nama wisuda dalam pelepasan, harus tasakuran atau maksimal pelepasan. Karena wisuda hanya punyanya perguruan tinggi. Nggak boleh memakai atribut wisuda seperti dulu SD Rahmat nggih, mungkin ada yang alumni sudah punya putra atau putri yang dulu alumni SD Rahmat, kita biasanya pakai atribut wisuda, bukan berarti kita pengen menyayangi perguruan tinggi. Sebenarnya pada waktu itu kami tujuannya adalah supaya membangun mimpinya anak-anak. Anak-anak yang sekian ini, yang masih imut-imut ini, mereka adalah butuh dibangun mimpinya. Bahwa SD ini masih tangga pertama, mereka masih harus menampaki tangga-tangga selanjutnya. Sampai mereka minimal nanti di wisuda di S1 dan seterusnya. Itu sebenarnya upaya kami untuk membangun mimpi anak-anak. Namun sekarang karena adanya perubahan kebijakan kami ikuti. Bahkan kemarin ada saran kami udah pakai baju seragam saja. Saya pikir ya Allah, masa sih pakai baju seragam, pakai batik aja ya anak-anak ya. Nggih, kan lebih ini ya, kalau pakai baju seragam malah kasihan ya nanti. Jadi itu ayah bunda, itu yang terkait ini. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan, pada tahun pelajaran ini ada perubahan terkait dengan ijazah. Dimulainya di tahun pelajaran ini untuk siswa kita kelas 6. Kalau biasanya ijazah itu kita mendapatkan belangko dari dinas, kemudian wali kelas menulis ijazah pakai tulisan yang jelas dan bagus. Mulai tahun ini ijazahnya adalah e-ijazah. Jadi nanti anak-anak mendapatkannya dari data yang masuk, nilai-nilai kami upload, kemudian nanti akan keluar ijazah dari Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nanti kita akan mendapatkan file ijazahnya anak-anak, dan nanti kita akan diprintkan oleh pihak sekolah. Dan sekarang bentuknya adalah dua, satu ijazah, satu transkrip nilai. Jadi anak-anak sudah dapat transkrip nilai. Kalau dulu kan ketika sudah sarjana baru dapat transkrip nilai. Ini perubahan sekarang. Makanya ayah bunda, data yang ada pada ijazah itu harus sinkron antara data akta kelahiran, data kakak yang ada dari di Dispenduk Capil, dan data dari Dapodik sekolah. Karena nanti datanya itu terhubung.
Jadi makanya kemarin ada beberapa anak yang datanya tidak sinkron. Baru ketahuan kalau data di akta kelahiran dan kakaknya tidak sama. Sebenarnya ketidaksamaan itu lebih ke mungkin huruf. Kadang misalnya atau nama, ada salah satu nama hurufnya misalnya F sama V seperti itu, nggih. Jadi hal yang seperti itu, Februari, kayak gitu-gitu loh Pak Ayah Bunda. Jadi itu menjadi nggak sinkron, atau mungkin nama ayah Soe atau apalah, itu tuh hal semacam itu yang menyebabkan tidak sinkron. Dan kemarin alhamdulillah Ayah Bunda sudah sangat kooperatif. Beberapa data yang tidak sinkron kemarin dari dinas meminta untuk disinkronkan dengan cara, kalau akta kelahiran kan mengubahnya agak lama. Jadi yang kemarin yang diubah adalah kakaknya. Begitu kakak diubah, udah sinkron, langsung kami bisa upload nilai. Jadi sekarang seperti itu. Jika data tidak sinkron, sekolah tidak bisa upload nilai. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang ingin saya ingatkan kepada Ayah Bunda, terkait data itu, nanti kalau anak-anak sudah mendapatkan ijazah, nanti mohon Ayah Bunda ngecek. Ada yang salah, tidak sinkron dan seterusnya, segera lapor ke kami sehingga kami bisa mengajukan untuk perubahan. Pengajuan perubahan ini juga nggak bisa cepat ke dinas ini dan seterusnya. Kemudian juga rapot anak-anak akan kita bagikan tanggal 21 Juni hari Sabtu. Insya Allah kita akan edarkan undangan kepada Ayah Bunda untuk mengambil rapot anak-anak. Saya juga ingatkan, untuk rapot mohon Ayah Bunda juga cek nama ayah, nama siswa, tempat tanggal lahir, supaya seandainya nanti anak-anak kita ada yang ingin daftar ke Akmil, Akpol, itu rapot dari SD Ayah Bunda itu harus sinkron. Beberapa alumni kita yang mungkin pada waktu ketika terima rapot SD tidak ngecek dengan teliti, baru tahu ketika mau mendaftar tidak sinkron, itu baru nyampaikan ke kami, sehingga kami harus membuatkan surat keterangan ke dinas, ke ini dan seterusnya. Nah, mumpung sekarang anak-anak masih baru mau kelulusan, nanti ketika terima rapot, mohon semua cek biodata terutama nama siswa, tempat tanggal lahir, nama orang tua yang tercantum di ijazah adalah nama ayah. Pastikan sinkron. Dan mungkin kalau masalah gelar nyuwun sewu ini saya ingatkan detail mumpung ketemu Ayah Bunda. Jadi biasanya ngaten, di akta kelahiran ketika ananda lahir, ayah gelarnya belum doktor, belum S3, mungkin masih S1. Ketika ananda lahir, kan di akta masih S1 ya. Itu kadang ingin yang diubah supaya gelarnya ini. Kalau saran saya untuk ijazah itu biar sesuai apa adanya, sesuai yang supaya nanti data itu sinkron, tidak membingungkan. Karena dulu ada yang memang seperti itu, meminta ijazahnya diubah karena ada tambahan gelar dari orang tua. Terus terang itu merepotkan, dan juga di sana kadang sudah tidak ada bangko ijazah. Kan kita nggak ingin anak-anak cuma dapat surat keterangan. Ngaten nggak ya Bunda? Jadi hal-hal semacam ini sengaja saya ingatkan supaya kesalahan-kesalahan yang lalu tidak terulang kembali. Ngaten nggih, mumpung ketemu ya Bunda. Kemudian ini yang pesan kami ya, untuk Ayah Bunda juga untuk anak-anak semuanya. Semakin hari tantangan buat kita sebagai orang tua semakin berat. Ya.
Jadi mungkin kami hanya bisa nitip pesan untuk orang tua dan anak-anak semuanya, bahwa yang sekarang itu berat itu tentang karakter, adab dan akhlak. Itu mari sama-sama kita dampingi anak-anak kita. Karena kalau akademik, ayah bunda, bukan kami menafikan akademik, karena akademik itu sangat mudah untuk didrill. Tetapi kalau adab, karakter, akhlak itu memang harus dibiasakan kepada anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita boleh menjadi apapun sesuai cita-cita bakat minat mereka. Tapi jangan pernah lupakan adab, akhlak dan karakter. Gitu ya anak-anak ya. Ya, pesan Ustazah, dimanapun nanti kalian bersekolah, cita-cita kalian tuh mau jadi apapun, ya. Pesan Ustazah adalah tetap berbuatlah baik dan menjadi yang terbaik di bidang kalian masing-masing dengan cara yang baik. Berbuat baik, menjadi yang terbaik dengan caranya juga baik. Penting sekali anak-anak. Ya, dimanapun nanti kalian ingat pesan Ustazah itu. Kemudian jangan pernah lupakan sholat. Oke. Sholat adalah tiang agama. Orang dinilai dari sholatnya. Oke, itu pesan Ustazah. Jadi insya Allah tetap jaga silaturahmi ya sama Ustadz Ustazah. Ingat pesan-pesan Ustadz Ustazah. Tetaplah jadi anak-anak yang baik dimanapun kalian berada. Jadi kebanggaan dari orang tua. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini masih ada info lagi. Hari ini ayah bunda kami bagikan sertifikat untuk keterampilan dasar yang sudah kita ujikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu ada tambahan ujian kalau di sini. Jadi ada keterampilan dasar bahasa Inggris, TIK dan tahfidz minimal juz 30. Nanti anak-anak akan mendapatkan sertifikat-sertifikat itu. Kemudian juga kami hari ini juga mengapresiasi prestasi akademik. Jadi kita lihat dari nilai rapotnya anak-anak. Kemudian ada juga prestasi non akademik. Prestasi non akademik dari kebiasaan. Nah, ini kita sesuaikan dengan programnya Kemendikdasmen yang terbaru. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di semester 2 begitu Kemendikdasmen meluncurkan adanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, alhamdulillah kami dari SD Plus Rahmat langsung menindaklanjuti dengan membuatkan jurnal. Meskipun secara serentak di Kota Kediri belum ada sosialisasi untuk sekolah, tapi kita memandang bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah diluncurkan oleh kementerian itu bagus. Coba Ustazah pengen cek yang pertama apa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, sebelum makan makanan bergizi. Yang ketiga, berolahraga. Keempat, makan makanan bergizi. Kelima, belum apa-apa tidur cepat. Apa anak-anak? Gemar belajar. Kelima, bermasyarakat. Oh keliru, yang keenam bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat.
Awal mula kami membaca, kok aneh ya? Ternyata tapi itu memang itulah kelemahan anak-anak kita. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, mager. Anak-anak kita, iya. Makanya itu jadi program pemerintah, Kementerian Pendidikan. Nggih, berolahraga, makan makanan bergizi. Sekarang real food, jangan junk food. Ya, makan makanan yang sehat bergizi. Kemudian gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, itu ke depan yang akan terus-menerus dilaksanakan untuk anak-anak SD. Dan alhamdulillah semester 2 ini kami SD Plus Rahmat sudah melaksanakan. Dan nantinya kami akan memberikan apresiasi 7 anak yang sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang terbaik. Siapa aja ya? Nanti insya Allah akan kita berikan apresiasi. Dan mohon maaf ayah bunda, sekarang karena kita tidak boleh ada simbol-simbol piala, kami tidak menyediakan piala, tetapi dengan piagam-piagam yang ada pada map ijazah yang kami berikan. Nanti ada di situ semuanya. Nanti mungkin bisa dipajang, ditaruh di figura. Ini loh ya, terbaik dalam bangun pagi. Berarti satu kelas terbaik sendiri bangun paginya dan seterusnya. Baik ayah bunda, panjang kali lebar. Sengaja saya ceritanya panjang kali lebar karena acaranya nyantai dan gak akan banyak acara. Karena yang kemarin-kemarin kok cepat selesai ya. Makanya ini saya sambutannya dibuat agak panjang. Dan mudah-mudahan ayah bunda semuanya, anak semuanya nanti tetap bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan terakhir sekali, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mempercayakan anak-anak ke SD Plus Rahmat selama 6 tahun ini. Mohon maaf jika mungkin dari kami ada pelayanan yang kurang menyenangkan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Mudah-mudahan kami doakan semuanya, anak-anak kita sukses semuanya, dimudahkan dalam meraih cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Sri Wahyuni, di mana di hari ini adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mustafa, dan kepada Ustadz Mustafa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ayah bunda, anak-anakku sekalian, serta seluruh panitia, kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al haflatana hadhihi haflatan mubarakah wa tafarruqana min ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidhana wa asatidhana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil amal wa ahlil ikhlas wa ahlil ta'ah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana zid lana 'uluman nafi'an mubarakah wa wasi' lana fima razaqtana waj'alna minal mahbubina fi qulubi ibadik waj'alna minal muqarrabina ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarrafu ala kulli hal. Allahumma ij'alna syakura
waj'alna sabura waj'al 'ainana saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min tahawuli afiyatik wa min faja'ati niqmatik wa min jami'i sakhwatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa dakhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Muhaimin, kuatkanlah hati kami, jadikanlah setiap aktivitas kami ikhlas karenamu ya Allah. Ya Allah ya Alim, jadikanlah putra-putri kami menjadi anak-anak yang berilmu, yang senantiasa mengagungkan namamu. Ya Allah ya Musawwir, jadikanlah putra-putri kami menjadi anak-anak soleh-solehah yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, guru, serta bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti hari ini, yaitu penyerahan tanda kelulusan oleh Kepala SD Plus Rahmat dan didampingi oleh Wakil Kepala SD Plus Rahmat beserta wali kelas dan guru kelas 6E. Kepada nama yang kami sebutkan, silahkan naik ke atas panggung. Ananda Muhammad Haikal, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kategori berolahraga teratur. Ananda Fazal Donava Narendra, sekaligus peraih peringkat 4 nilai rapot terbaik 6E. Ananda Marwah Zahia, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kategori bermasyarakat. Ananda Raditya Haikal Pradipta, Ananda Danar Cahyo Wibisono, sekaligus peraih peringkat 5 nilai rapot terbaik 6E. Ananda Caesar Rakazia Windy Putra,
sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori tidur tepat waktu. Ananda Davania Nadifa Al-Faqih sekaligus peraih peringkat 2 nilai rapot terbaik 6E. Ananda Muhammad Mukafi Fauzil Akbar El Baihaqi sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori taat beribadah. Ananda Nikaisa Farah Afia Fajar sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori bangun pagi. Ananda Azka Mahardika Setiawan Ananda Muhammad Nabhan Hilmi Zulfadli Ananda Rahardian Alteza Zafran Paize Ananda Mahira Hasna Kamila sekaligus peraih peringkat 1 nilai rapot terbaik 6E. Ananda M. Ilham Fitra Adin Ananda Raisa Arianti Setiawan
Ananda Kila Ardelia Ristiana, Ananda Muhammad Azka Fianka Al-Ghifari, Ananda Aiza Naila Suritno, Ananda Nizar Fazari Razan, Ananda Mikaila Ramadhani Mazaya Zata Isma, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kategori gemar belajar. Ananda Aditya Radi Nugraha, Ananda Lawizio Sky Mahendra, Ananda Nurul Aziza, Ananda Altaf Kaisar Maza, sekaligus peraih peringkat 3 nilai rapot terbaik 6E. Ananda Iqbal Bakit Khair Ananta, Ananda Raina Iza Angelita,
Ananda Muhammad Ahyan Irhab Hauzan Prakoso, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori makan sehat bergizi. Ananda Yumna Shifa Tenri Lirian Sisbi, Demikianlah siswa-siswi kelas 6E dengan segala prestasinya telah mendapatkan tanda kelulusan. Beri tepuk tangan yang meriah ayah bunda. Untuk Ustadz dan Ustadzah kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kepada Ustadzah Yuni dan Ustadzah Betty kami persilahkan untuk mengambil tempat, didampingi oleh Ustadzah Rina beserta Ustadz Mustafa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah ayah bunda untuk seluruh siswa-siswi kelas 6E. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz dan Ustadzah. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Untuk anak-anak silahkan tetap berada di tempatnya. Dan selanjutnya, mari kita saksikan penampilan spesial dari siswa-siswi kelas 6. Persembahan untuk Ustadz Ustadzah dengan lagu Terima Kasihku.
Anandaku, sebelum kalian meninggalkan tempat, izinkan Ustadzah menyampaikan sebuah pesan untukmu. Anak-anakku, siswa di kelas 6E, sampai di sini Ustadz dan Ustazah mengantarkanmu meraih cita. Kini saatnya kalian kembali ke pelukan ayah dan bunda, melanjutkan cita-cita dan mewujudkan janji kita. Anak-anakku, berikanlah sekuntum bunga mawar yang sudah kalian pegang kepada ayah dan bundamu sebagai tanda bakti bahwa kalian akan menjadi anak yang solih dan solihah. Hampiri mereka, anak-anakku. Merekalah yang telah mendoakanmu, membesarkanmu, menangis dan tertawa mengiringi mimpimu. Silahkan anak-anakku, hampiri ayah dan bundamu, peluklah mereka, sampaikan semua rasa kasih dan cintamu, peluklah mereka dan usap air matanya. Anak-anakku tersayang, lihatlah di sekeliling kalian. Mereka adalah orang-orang yang menyayangi dan mencintaimu, sedang tersenyum tulus menantimu di hari penuh makna ini. Mendekatlah anak-anakku solih-solihah semua, pegang erat dan cium tangan-tangan yang penuh perlindungan itu. Tatap mata berbinar yang selalu penuh harapan dan doa. Peluk, dekap, erat, penuh hormat, cinta dan kehangatan. Ibu, wajah yang selalu penuh cinta dan doa. Pikiran penuh lelah, namun selalu tetap berusaha tersenyum untukmu. Ibu yang dengan ketulusan doa tiap malamnya, bahkan tangis yang selalu tumpah di setiap tahajudnya. Dia adalah malaikat dunia yang terus mempertaruhkan segalanya untukmu. Untuk ibu, ucapkan maaf, usaplah air mata dan peluhnya. Bisikkan dengan lembut bahwa ibu, aku sangat mencintaimu sepenuh hati karena Allah. Doakanlah kami untuk selalu sehat dan selalu mengiringi setiap langkahmu dengan doa. Ayah, di setiap ketegasan yang mencerminkan ketegaran yang membuatmu harus selalu tangguh dan kuat, lihatlah sosok yang sekarang semakin lelah. Baktikanlah dirimu anak-anakku, mohonlah maaf dan berjanjilah bahwa engkau akan terus semangat dan kuat menghadapi semua perjalanan hidup. Ayah ibu, kembali dekaplah erat, ciumlah tangan mereka dengan kelembutan. Biarkan air mata haru menjadi saksi nyata bahwa cinta dan kasih tak akan pernah sirna. Teruslah berbakti anak-anakku selamanya. Untuk ustadz-ustadzaku yang kami hormati, terima kasih telah membimbingku, menyayangiku dengan sepenuh hati. Engkau adalah ayah dan ibuku di sekolah, pahlawan tanpa tanda jasa dan pembimbing sejati. Dengan sabar, kau ukir ilmu di hati kami. Terima kasih ustadz-ustadzah atas kasih sayangmu. Ustadz-ustadzahku tercinta, berat meninggalkanmu. Bekal yang kau beri akan kuamalkan sampai nanti. Insya Allah aku akan sukses seperti doamu yang selalu terpanjat setiap hari di kelas atau di setiap sujudmu. Ustadz-ustadzahku, doaku untukmu selalu. Semoga sehat dan terus bahagia sepanjang masa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami sampaikan kepada ayah dan bunda kelas 6E yang telah hadir pada acara tasyakuran hari ini. Semoga kesuksesan ini menjadi awal dari petualangan baru yang penuh inspirasi dan pencapaian yang lebih hebat di masa depan.
Dan akhir kata, selamat dan sukses kepada semua Ananda Solihah kelas 6E yang sudah menuntaskan pendidikan di SD Plus Rahmat Kota Kediri. Kami segenap panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من جرهتي القرآن بالفرايات العزة لا إله إلا الله علمنا كل مكان من جرهتي القرآن بالفرايات العزة لا إله إلا الله يا حافظ القرآن بورك من إنسان من عنده الرحمن بالإيمان يا حافظ القرآن بورك من إنسان من عنده الرحمن بلغ بالإيمان يا ربنا نور دربنا اهدي قلبنا ربنا ربنا يا ربنا نور دربنا اهدي قلبنا ربنا ربنا قرآننا يهدي للخير والبر أنزله الباري في ليلة القدر قرآننا يهدي للخير والبر أنزله الباري في ليلة القدر يا خير إنسان يعمل بالقرآن نهجا وقصورا في كل أزمان يا خير إنسان يعمل بالقرآن نهجا وقصورا في كل أزمان يا حافظ القرآن بورك من إنسان من عنده الرحمن بلغ بالإيمان يا حافظ القرآن بورك من إنسان من عنده الرحمن بلغ بالإيمان يا ربنا نور دربنا اهدي قلبنا ربنا ربنا يا ربنا نور دربنا اهدي قلبنا ربنا ربنا يا قارئ الذكر بالليل والفجر حافظ على العمر بكثرة الذكر يا قارئ الذكر بالليل والفجر حافظ على العمر بكثرة الذكر الله آتاك خيرا وأعطاك الله آتاك خيرا وأعطاك والكون لولاك وحبكم ما كان والكون لولاك وحبكم ما كان يا حافظ القرآن بورك من إنسان من عنده الرحمن بلغ بالإيمان